Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mams, hai bunda-bunda semua, dan hai teman-teman juga. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Jumpa lagi di vlog saya, Weni Kurnia. Jangan pernah bosan ya teman-teman untuk nonton video saya. Nah, kebetulan hari ini udah gajian dan tentunya kita harus membudgetkan semua pengeluaran kita di bulan ini ya teman-teman. Dan disclaimer dulu, ini bukan ria atau pamer tentang gaji atau segala macam ya teman-teman. Ini hanya sekedar sharing saya bagaimana saya mengatur keuangan di keluarga kecil saya, dan ini untuk 3 orang ya teman-teman, 2 dewasa dan 1 anak kecil umur 5 tahun. Dan ini untuk income-nya itu di gaji UMR ya teman-teman, 4.500.000 itu udah bersih yang aku kelola untuk sebulan ke depan. Dan seperti biasa untuk pengeluarannya itu saya bagi 2 ya teman-teman, itu di pengeluaran tetap dan di pengeluaran tidak tetap. Dan di sini di pengeluaran tetap saya masih ngontrak ya teman-teman. Ini untuk kontrakan itu 750.000 sebulan, dan untuk wifi itu saya pakai IndiHome. Untuk harganya itu 390.000 per bulan gitu ya teman-teman. Dan untuk listrik itu 250.000 per bulan. Di sini saya juga ada tabungan anak itu 100.000 sebulan, dan juga tabungan bulanan saya itu juga 100.000. Untuk iuran RT itu 40.000 per bulan. Ini udah termasuk sampah dan juga keamanan gitu ya teman-teman. Terus untuk uang sekolah dan ngaji anak aku itu 70.000. Dan untuk uang sekolahnya itu masih murah ya teman-teman karena PAUD gitu. Dan untuk uang ngajinya itu 20.000 sebulannya di TPA gitu. Dan teman-teman mungkin bertanya, kok uang sekolahnya murah gitu, 50.000, nggak nyampe 50.000 sebulan. Ya itu kan anak saya sekolah di bukan yang di tempat yang mahal ya teman-teman, ya udah tempat yang biasa aja. Jadi untuk uang sekolahnya masih murah dan masih terjangkau gitu. Dan lanjut untuk totalannya itu sekitar 1.700.000 untuk pengeluaran tidak tetap. Dan untuk beberapa poin uangnya nggak saya tarik tunai ya teman-teman, seperti kontrakan, wifi, listrik itu biasanya saya bayar langsung lewat Brimo, jadi nggak ditarik tunai. Dan untuk lanjutannya untuk pengeluaran tidak tetapnya itu belanja bulanan 300.000 biasa untuk beli sabun, gula, bumbu masakan juga. Dan untuk belanja mingguannya itu saya budgetin 1 juta, jadi per minggunya sekitar 250.000. Kadang-kadang itu udah sama buah gitu ya teman-teman. Dan untuk ongkos pak suami atau bensin, karena dia tempat kerjanya itu jauh di Kebayoran dan kami itu ngekos di Citayam, jadi butuh bensin itu 500.000, sekitar 500.000 lah sebulan. Dan untuk beras dan gas itu 200.000. Itu udah saya salah tulis ya teman-teman, itu saya tulis 220.000 tapi realnya itu 200.000. Dan untuk skincare itu cuman 100.000 karena nggak setiap bulan itu skincarenya habis, jadi nggak beli paketan gitu ya teman-teman. Dan untuk jajan anak 200.000. Mungkin teman-teman nanya kenapa sih cukup nggak 200.000? Ya alhamdulillah cukup aja 200.000 karena anak saya biasakan makan, nggak dibiasakan terlalu jajan gitu ya teman-teman. Tapi ada kok dia jajan tapi nggak terlalu banyak gitu. Untuk dana daruratnya itu saya anggarkan 200.000. Untuk kesenangan itu 200.000 biasanya untuk makan di luar, jalan-jalan sekitar rumah aja gitu ya teman-teman, nggak yang jauh-jauh, jadi budgetnya cuma 200.000. Dan untuk servis motor itu 100.000. Untuk totalannya 2.800.000 rupiah. Dan untuk total keseluruhan itu 1.700.000 tambah 2.800.000 jadi 4.500.000. Dan inilah
pengeluaran saya selama sebulan. Dan disclaimer lagi ya teman-teman, ini adalah pengeluaran saya, belum tentu cocok di teman-teman, cuman mungkin metodenya bisa sama karena beda orang, beda lagi pengeluarannya, terus beda pendapatan, beda lagi cara mengatur keuangannya gitu ya teman-teman. Sama juga beda daerah juga beda anggarannya, karena ada beberapa yang kebutuhannya mahal atau gimana gitu ya. Dan untuk tabungan ini saya tambahkan ya teman-teman, dan di waktu luang saya sering ikutan giveaway. Jadi alhamdulillah kadang ada dapat produk, kadang-kadang alhamdulillah dapat duit cash seperti ini. Dan bulan ini sampai per tanggal 25 ini alhamdulillah saya mengumpulkan sebanyak 350.000 ya teman-teman. Alhamdulillah, tapi dibandingkan bulan kemarin ini lumayan sedikit ya teman-teman, tapi tetap bersyukur aja berapapun dapatnya. Dan ini biasanya saya tabungkan ya teman-teman, tabungan di celengan. Saya nggak mau nabunginnya itu di ATM ataupun di dompet seperti ini, nggak mau ya teman-teman, karena biasanya takutnya kepake aja. Jadi saya putuskan untuk menabungnya itu di celengan seperti tahun kemarin. Biasanya juga saya simpan di celengan agar nggak terpakai. Dan ini ada 2 celengan, itu untuk celengan saya dan juga untuk celengan anak saya. Dan ini saya masukin dulu ke celengan yang 350.000 tadi, hasil saya jadi giveaway hunter. Tapi untuk ini saya bersyukur banget ya teman-teman. Alhamdulillah ada aja pemasukannya per bulan, walaupun sedikit banyak itu tergantung rezeki kita tiap bulan. Dan gitu, nggak tiap bulannya itu sama, yang penting bersyukur. Dan ini sudah saya masukin untuk celengan. Lanjut ke ini untuk tabungan. Untuk tabungan juga saya simpan di celengan gitu ya teman-teman, yang 100.000 untuk tabungan anak, dan tabungan bulanannya itu 100.000. Untuk tabungan ini biasanya saya pakai kayak waktu pulang kampung kemarin, itu saya bobol tabungan saya ya teman-teman. Jadi untuk tambahan pulang kampung atau untuk tambahan beli apa sesuatu gitu. Dan untuk tabungan anak saya juga seperti itu, kadang-kadang untuk beli sesuatu yang bermanfaat gitu, seperti invest kemana gitu, biasanya saya beli di situ gitu ya teman-teman. Nggak difoya-foyain untuk beli sesuatu, enggak, cuman lebih ke investasi untuk masa depan gitu, bisa untuk dalam bentuk emas atau dalam bentuk tanah gitu ya teman-teman. Tapi teman-teman jangan berpikir juga hasil celengan ini cukup untuk beli tanah, bukan seperti itu, nanti saya dihujat lagi ya teman-teman. Bukan seperti itu, cuman ini untuk tambahan, misalnya tambahan ada kekurangan untuk beli ini, saya tambahin di uang celengan ini. Dan untuk nyimpan duit dalam jumlah besar, atau maksudnya tabungan yang lebih besar, itu biasanya saya tidak bisa menganggarkan dari gaji bulanan ini ya teman-teman, karena setiap bulannya udah pas-pasan aja seperti ini. Biasanya kami menabung kalau ada bonus, THR, biasanya seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillah ada aja rezeki Pak suami di bonus atau di THR-nya, biasanya seperti itu, lembur gitu. Jadi kami menabungnya di situ ya teman-teman. Nanti teman-teman juga tanya, kok bisa tabungannya banyak sedangkan dia nabung cuman 100.000 per bulan gitu, nggak masuk akal. Nggak seperti itu ya teman-teman. Dan untuk gaji ini harus kita budgetin, karena setiap bulannya kita harus mengeluarkan nominalnya biasanya sama ya teman-teman. Kalau untuk tabungan itu ya dari yang lain, dari rezeki yang lain. Nah, mengapa saya jelasin dimana datangnya uang tabungan ini, biar teman-teman gak salah paham. Kemarin itu ada yang menghujat saya, mungkin karena gaji Pak suami hanya UMR, terus dia bilang seperti ini, kenapa bisa saya punya anak sedangkan gaji Pak suami UMR dan itu nggak cukup untuk membiayai anak gitu. Mungkin beliau khawatir saya tidak bisa membesarkan anak secara maksimal, tapi saya serahkan kepada Allah aja, mudah-mudahan ada rezekinya untuk membahagiakan anak sampai besar nanti ya teman-teman. Dan ini saya sudah selesai memasukkan ke pos masing-masing agar uangnya bisa kekontrol dengan baik gitu ya teman-teman. Sampai di sini dulu video saya teman-teman, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.